Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Dongeng Geologi. Perkenalkan, saya Dini Nuari sebagai pengelola tim Dongeng Geologi. Kali ini melalui konten YouTube, Dongeng Geologi akan membahas mengenai gempa dangkal sesuai dengan request dari teman-teman followers di Instagram Dongeng Geologi. Sebelumnya, terkait dengan pertanyaan yang telah kami sampaikan di Instagram Dongeng Geologi, ada banyak sekali masukan mengenai topik bahasan yang diminta oleh followers dari Dongeng Geologi, dan untuk pertama kali ini kita akan membahas mengenai gempa dangkal. Pertama mungkin kita ulas dari pengertian gempa bumi. Pengertian gempa bumi yakni getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat adanya pelepasan energi secara tiba-tiba. Jadi, poin yang penting di sini disampaikan adalah pelepasan energi yang terjadi secara tiba-tiba. Kemudian, gempa bumi sendiri dapat terbagi berdasarkan penyebabnya, juga berdasarkan kedalamannya, dan satu lagi berdasarkan gelombangnya, tapi tidak dicantumkan di sini. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dapat terjadi akibat aktivitas tektonik, di mana terjadi akibat adanya pergerakan lempeng, di mana seperti yang telah kita ketahui, lempeng sendiri memang senantiasa bergerak secara dinamis, dan pada umumnya gempa bumi terjadi akibat adanya interaksi antar lempeng, baik itu saling mendekat, saling menjauh, ataupun saling bersinggungan. Kemudian yang kedua adalah akibat adanya tumbukan meteor atau asteroid. Hal ini mungkin jarang terjadi, tapi beberapa kali pernah terjadi. Namun, untungnya bumi kita memiliki lapisan atmosfer yang melindungi dari adanya meteor-meteor yang jatuh ke bumi, sehingga ketika meteor tiba di permukaan bumi, telah mengalami pengurangan energi, sehingga kemungkinan gempa yang dihasilkan tidak cukup besar dan tidak sampai menjadi bencana gitu bagi lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga adalah karena aktivitas manusia. Pada umumnya terjadi ketika ada kegiatan atau pembangunan jalan raya misalnya, dan memerlukan bantuan bahan peledak, sehingga ketika menggunakan bahan peledak akan menghasilkan getaran dan menimbulkan gempa. Namun biasanya tidak cukup besar yang digunakan telah mengalami pada umumnya bahan peledak yang digunakan telah dipertimbangkan dengan baik sehingga tidak sampai mengganggu lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat adalah akibat adanya runtuhan. Hal ini erat kaitannya dengan longsoran yang terjadi apabila ada sebagian besar massa batuan yang jatuh sehingga menghasilkan getaran gempa bumi. Kemudian yang terakhir adalah terjadi akibat adanya aktivitas vulkanik, di mana seperti yang kita ketahui, aktivitas vulkanik dapat memicu juga terjadinya gempa bumi. Namun pada umumnya kekuatan dari gempa bumi akibat aktivitas vulkanik ini tidak cukup besar, sehingga jarang kita dengar adanya gempa bumi yang besar akibat aktivitas vulkanik. Kemudian berdasarkan kedalamannya, terbagi menjadi 3, yakni gempa bumi dalam, menengah, dan dangkal, di mana gempa bumi dalam ini memiliki kedalaman kurang dari 60 km, sedangkan menengah antara 60 hingga 300 km, dan gempa bumi dalam ini lebih dari 300 km. Kemudian masuk ke pokok bahasan, yakni mengenai gempa dangkal. Gempa bumi dangkal sendiri merupakan gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km.
dari permukaan bumi, dan umumnya gempa ini menimbulkan kerusakan yang besar. Kita akan bahas melalui 3 contoh kejadian yang pernah terjadi di Indonesia, yakni di Jogja tahun 2006, kemudian di Palu tahun 2018, dan gempa Ambon tahun 2019. Ketiganya menewaskan cukup banyak jiwa, sehingga cukup terkenang di memori kita mengenai 3 bencana ini. Gempa Jogja menewaskan korban hingga hampir 6.000 korban, gempa Palu lebih dari 1.000 korban, dan gempa Ambon mencapai 40 korban. Belum lagi kerugian-kerugian material dan kerugian yang lain yang dialami oleh korban. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, gempa Jogja 2006. Gempa Jogja ini merupakan gempa tektonik dangkal yang pusatnya berada di Kabupaten Bantul dengan kedalaman kurang lebih 12,5 km dan mencapai kekuatan 6,4 skala Richter menurut USGS, dan diperbarui datanya menurut BMKG mencapai 5,9 skala Richter. Gempa Jogja tahun 2006 ini berpusat sekitar 300 meter dari sesar opak, sehingga ada keunikan dari kejadian gempa Jogja tahun 2006 ini, di mana potensi kerusakan yang fatal ini letaknya sedikit berbeda dari pusat epicenter gempa tersebut, di mana pusat epicenter gempa tersebut berada 300 meter di timur jalur sesar opak, sedangkan kerusakan yang parah membentuk suatu liniasi di sepanjang sesar opak. Dan penyebab lain dari parahnya kerusakan akibat gempa tersebut adalah karena kondisi geologi dari lokasi di sekitar gempa, yakni tanahnya yang merupakan tanah lunak, sehingga semakin memicu terjadinya kerusakan yang parah akibat gempa tersebut. Kemudian, yang kedua adalah gempa Palu tahun 2018. Ini juga cukup luar biasa dengan kekuatan 7,4 skala Richter dengan kedalaman 11 km yang merupakan gempa dangkal, gempa tektonik dangkal. Pusatnya di sisi utara Donggala. Gempa ini juga memicu tsunami hingga setinggi 5 meter berada di kota Palu, yang merupakan secara geografis merupakan sebuah teluk. Kemudian berdasarkan epicenter dan hiposentrumnya, gempa ini dianalisis oleh BMKG terjadi akibat adanya aktivitas dari sesar Palu Koro, yang kita ketahui merupakan sesar teraktif di Sulawesi, bahkan di Indonesia. Pergerakannya mencapai 7 cm tiap tahunnya. Kemudian terjadinya tsunami di gempa Palu ini terjadi akibat adanya longsoran sedimen bawah laut yang mencapai 300 meter. Kemudian yang tidak kalah menghebohkan lagi adalah gempa Palu ini memicu terjadinya likuifaksi, di mana terjadi akibat adanya pengaruh dari kondisi geologi dari kota Palu yang tersusun atas sedimen yang lunak, sehingga ketika diguncang oleh gempa, sedimen tersebut seolah-olah amblas dan bergerak begitu, mengikuti gerakan dari gempa tersebut yang cukup kuat juga. Selanjutnya yang ketiga adalah gempa Ambon tahun 2019 yang merupakan gempa tektonik dangkal dengan kekuatan 6,5 skala Richter, berpusat di timur laut Ambon, Maluku dengan kedalaman 10 km.
Dan gempa ini juga memicu terjadinya longsor yang menewaskan beberapa orang dan memicu terjadinya tsunami dengan ketinggian hampir 10 cm di kota Ternate. Menurut BMKG, gempa ini terjadi akibat adanya aktivitas penyesaran lempeng di Laut Maluku dengan pergerakan sesar naik. Nah, uniknya gempa susulan terjadi beberapa kali dan menurut BMKG, gempa susulan ini disebabkan oleh aktivitas dari sesar-sesar di luar sesar utama, sehingga ketika sesar utama itu bergerak, memicu terjadinya pergerakan sesar-sesar lain di sekitarnya. Hal ini hampir mirip seperti yang terjadi di Jogja, di mana letak episenternya itu berada 300 meter dari sesar opak yang merupakan sesar aktif. Untuk pembahasannya, gempa dangkal sendiri atau shallow crustal earthquake, sesuai dengan namanya, merupakan gempa bumi dengan hiposenternya kurang dari 60 km, dan gempa ini umumnya menimbulkan kerusakan yang besar. Kenapa? Karena letak episenternya berada dekat dengan permukaan. Nah, hal ini memicu terjadinya beberapa hal di bawah ini, antara lain yakni kekuatan gempa yang dihasilkan menjadi lebih besar karena jarak ke permukaan yang lebih singkat. Bila dibandingkan dengan gempa yang dalam memerlukan waktu dan ya, gempa yang berada pusatnya cukup dalam memerlukan waktu untuk mencapai permukaan dan mengalami penurunan energi, sehingga ketika sampai di permukaan bumi, energinya sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga tidak cukup besar bila dibandingkan dengan gempa dangkal. Kemudian yang kedua adalah gempa dangkal lebih mendekati lingkungan pemukiman. Hal ini kaitannya dengan sesar-sesar yang berada di dekat lingkungan permukiman. Contohnya sesar opak, di mana sesar opak ini melintang utara selatan di sepanjang Kabupaten Bantul. Hal ini yang menyebabkan terjadinya kerusakan yang fatal di sepanjang jalur sesar opak ketika gempa Jogja 2006. Kemudian yang ketiga adalah lebih mudah memicu sesar aktif lain di sekitar epicenter. Hal ini terbukti dari gempa Jogja dan juga gempa Ambon seperti yang sudah dicontohkan, di mana meskipun sumber gempanya atau epicenternya tidak berada di sesar aktif, namun dapat memicu pergerakan dari sesar aktif di sekitarnya. Dan kemudian yang keempat adalah lebih mudah menyebabkan longsoran bawah laut dan memicu tsunami. Hal ini juga yang terjadi di gempa Palu tahun 2018, di mana tsunami disebabkan karena adanya longsoran sedimen bawah laut. Selanjutnya, terkait mitigasi. Kami membagi menjadi 3, sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi. Sebelum gempa bumi, yang pertama, lebih baik kita mengenali gempa bumi terlebih dahulu secara umum dan kondisi lingkungan tempat tinggal kita. Hal ini supaya kita lebih siap menghadapi ketika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah bangunan rumah diusahakan sesuai dengan standar dan pengaturan perabotan rumah, menghindari jatuhan dan robohan. Ini juga penting karena ketika benda-benda berjatuhan kita tidak bisa dengan kondisi yang panik kita tidak bisa menghindari benda-benda yang berjatuhan sehingga dapat melukai diri kita. Kemudian mempersiapkan peralatan darurat seperti P3K dan lain sebagainya. Dan yang kedua, saat terjadi gempa bumi, mencari tempat yang aman ketika berada di dalam ruangan, berlindung, apabila memungkinkan mungkin bisa segera keluar dari bangunan atau dari rumah, kemudian apabila tidak memungkinkan bisa mencari tempat berlindung seperti di bawah
kolong meja atau di bawah kolong tempat tidur. Kemudian, jika berada di ruang terbuka, hindari gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Dan juga memperhatikan adanya tanah yang muncul retakan. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, yakni jauhi pantai dan pegunungan. Karena kita tidak tahu berada di manakah sumber dari gempa itu. Apakah akan memicu tsunami atau apakah berasal dari gempa vulkanik, sehingga jauh lebih baik kita menjauhi pantai dan pegunungan. Kemudian setelah gempa bumi, keluar dari bangunan secara tertib dan tidak panik, kemudian memeriksa apakah terjadi luka, kemudian periksa lingkungan sekitar, apakah terjadi kerusakan, dan jangan mendekati bangunan yang terkena gempa. Dan yang terakhir adalah selalu mengupdate informasi mengenai gempa bumi. Baik, semoga informasi-informasi ini dapat menambah wawasan dan ilmu, sehingga kita bisa lebih siap dalam menghadapi bencana, terutama gempa bumi, karena kita tidak pernah tahu kapan gempa bumi itu akan terjadi. Mengutip dari Petra Nemkova, kita tidak pernah bisa menghentikan bencana alam, akan tetapi kita bisa mempersenjatai diri dengan ilmu pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan terkait, silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Apabila ada kesempatan, nanti kita akan jawab, baik itu melalui YouTube atau melalui Instagram Dongeng Geologi. Sekian, saya Dini Nuari pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.